Latar belakang kolonialisme Eropa dan dampak tanam paksa di Indonesia. Latar belakang kolonialisme Eropa berawal dari 3G, yaitu gold, yang berarti ekonomi, rempah-rempah Nusantara bernilai sangat tinggi di Eropa. VOC memonopoli perdagangan dengan kebijakan keras seperti penyerahan wajib atau verplichte leverantis, glory, politik atau kejayaan, perebutan hegemoni, yaitu kayak penguasaan daerah yang semakin banyak daerah yang dikuasai maka semakin terlihat kekuasaannya, antara Spanyol, Portugis, dan Belanda. Penguasaan koloni menjadi simbol kekuatan dan prestasi. Gospel atau agama, misi penyebaran Kristen dan semangat perang salib untuk melawan penyebaran Islam. Kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel ditetapkan oleh Van den Bosch pada tahun 1830 untuk mengisi kas Belanda yang kosong habis Perang Jawa. Rakyat wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan bekerja 75 hari per tahun untuk pemerintah. Dalam praktiknya, aturan sering dilanggar, tanah yang disita lebih luas, kerja paksa lebih lama, serta kegagalan panen tetap ditanggung oleh rakyat. Asal-usul Indonesia dijajah oleh Eropa yang bermula seperti Pala dan Segi. Khususnya, Kepulauan Indonesia itu Nusantara dikenal sebagai Kepulauan Rempah. Jadi, pertama bangsa Portugis mendatangkan Nusantara tahun 1512 di bawah pimpinan oleh Francisco Serrao yang berhasil mencapai di Maluku. Di sana, dia bangsa Portugis menjalin mereka kerjasama dari kerajaan lokal perusahaan menguasai jalur perdagangan rempah. Namun, kedatangan Portugis segera mendapat saingan dari bangsa Eropa lain. Tidak lama kemudian, Spanyol ikut-ikutan masuk ke Maluku, bersaing langsung dengan Portugis dan merebut perdagangan rempah. Persaingan ini namun ada perjanjian Saragossa 1529, akhirnya memusnahkan rantai ke Filipina. Setelah itu datanglah Belanda pada abad ke-17, pada tahun 1602. Jadi, Belanda itu mendirikan VOC, sebuah perusahaan dagang yang diberikan hak yang paling istimewa oleh pemerintah Belanda. VOC menjadi kekuatan besar yang bukan hanya berdagang tapi juga menguasai wilayah. Selama hampir 2 abad, VOC menguasai Nusantara dengan keras menyingkirkan bangsa lain. Setelah VOC bubar, kekuasaannya diambil oleh pemerintah Belanda, yaitu Herman William Daendels yang ia terkenal bangun jalan raya pos anti Panarukan yang bertujuan memperlancar komunitas militer dan ekonomi. Namun, 1811 Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis dipimpin oleh si Napoleon Bonaparte yang menyerahkan wilayah India pada Inggris. Maka itu Inggris berkuasa di Indonesia di tahun 1811 sampai 1816. Selanjutnya Prancis tidak hadir langsung jumlah besar di Nusantara, tapi ada pengaruh karena Belanda terkuasa oleh Napoleon. Dengan demikian bisa dilihat bahwa sejak awalnya kedatangan Portugis, Spanyol, kemudian disusul oleh Belanda, Inggris dan Prancis, bangsa Eropa memiliki tujuan yang sama, yaitu menguasai rempah-rempah, memperluas hegemoni perdagangan. Hingga beberapa abad kemudian, Bangsa Eropa pada Indonesia, terutama pada Inggris dan Prancis, kebijakan mereka itu meninggalkan beberapa pengaruh. Ada yang positif dan ada pula yang negatif kepada rakyat, baik itu dari untuk masa depannya maupun pada masa itu tersendiri. Nah, pertama-tama pengaruh positif dan negatif dari kebijakannya si Raffles. Raffles itu menerapkan beberapa kebijakan antara lain sistem sewa tanah, penghapusan kerja rodi, dan penelitian botani. Nah, untuk sistem sewa tanah sendiri, dampak positifnya antara lain terjadi perkembangan ekonomi dan infrastruktur, memberi kepastian hukum agraria. Jadi gini, sistem agraria itu kalau misalkan orang zaman dahulu, tanah itu bisa dikatakan hak milik kalau misalkan mereka itu yang bersihin tanah itu atau mereka nemuin. Nah, cuman sejak pada zaman Raffles, sistem itu sudah diganti ke hukum agraria atau tanah tersebut tergantung siapa yang beli atau yang disewa. Lalu karena sistem sewa tanah ini juga petani-petani itu mereka menanamnya lebih bebas, jadi terjadi peningkatan produktivitas pertanian. Namun ada pula dampak negatifnya, yaitu beban pajaknya itu ya di rakyat merasa terbebani sama pajaknya karena mereka baru pertama kali kena pajak. Terus petani kecil itu juga semakin terbebani juga. Tidak cuma rakyat, petani juga terbebani karena mereka punya dua tanah yang harus dibayar pajaknya. Nah, hal tersebut karena berbau uang, secara tidak langsung juga memancing praktek korupsi pada petinggi-petinggi negara. Lalu pada kebijakan penghapusan kerja rodi, untuk dampak positifnya itu mengurangi penderitaan rakyat karena rakyat sudah menderita cukup lama. Terus rakyat juga bisa mandiri memproduksi apa yang mereka inginkan. Terus Raffles juga memanusiakan rakyat pribumi, tidak seperti penjajah sebelumnya. Nah, hal tersebut merupakan dampak positifnya. Ada pula dampak negatifnya. Karena kerja rodi terhapuskan, maka pembangunan infrastruktur juga menjadi lambat. Pada pemerintahan Raffles juga dalam pembangunan proyek tepatnya itu jadi semakin susah. Apalagi proyek-proyek besar kayak misalkan kalau pada zaman Dendels mereka kan buat jalan Anyar Panorokan itu butuh pekerjaan banyak, sedangkan kalau misalkan pekerja rodi dihapuskan maka Raffles tidak bisa membangun proyek-proyek besar. Lalu pada kebijakan penelitian botani, Raffles itu membuat kayak kebun raya Bogor, terus dia buat penelitian-penelitian pada flora di Indonesia. Nah, hal tersebut itu juga memancing beberapa dampak positif dan negatif. Nah, untuk positifnya, Raffles telah melestarikan keanekaragaman hayati Pulau Jawa, terus juga memberi nilai tambah lah pada Pulau Jawa tersebut. Lalu dengan Raffles melakukan penelitian botani, Raffles juga mengembangkan ilmu pengetahuan pada rakyat pribumi. Lalu pada dampak negatifnya, dengan begitu Raffles telah mengabaikan pengetahuan lokal. Terus Raffles secara tidak langsung juga melakukan eksploitasi tanaman Pulau Jawa sendiri. Secara nggak langsung dengan dia membuat kebun raya Bogor, dia harus mengambil tanaman itu dan dimasukkan ke kebun tersebut. Nah, yang ketiga dampak negatifnya, Raffles secara nggak langsung Raffles juga membuat kerusakan lingkungan karena beberapa tanaman belum tentu mereka tahan dengan habitat barunya. Kalau mereka nggak tahan, lama-kelamaan tanaman tersebut ya nggak bisa hidup juga. dampak pada masyarakat pribumi ada 3. Pertama pada ekonomi, yaitu kemiskinan struktural karena lahan pangan dialihkan ke tanaman ekspor yang menyebabkan rakyat terjebak utang akibat wajib bayar pajak uang serta kegagalan panen ditanggung mereka sendiri. Dampak sosial, kelaparan hebat melanda Jawa pada Cirebon 1843 hingga 1844, Demak 1849 hingga 1850 dengan ribuan korban jiwa. Kerja rodi seperti pembangunan jalan Panyarukan memakan banyak korban. Perempuan dan anak-anak pun ikut menjadi korban eksploitasi. Kekuasaan penguasa lokal dilucuti secara sistematis untuk yang politik. Sistem birokrasi kolonial menggantikan tradisi lokal. Hingga kini, luka struktural itu masih kerasa, tetapi juga memicu kebangkitan nasionalisme melawan penjajah. Hal itu menjadi batu fondasi jalan dari kemerdekaan yang dilapatkan oleh Indonesia. Selain Raffles, ada juga kebijakan dari Dendels. Antara lain, membangun jalan Anyar Panarukan, reorganisasi militer,
dan penghapusan korupsi. Nah, pada peristiwa membangun Jalan Raya Anyar Panarukan, dampak positifnya itu mempermudah lalu lintas, akses ekonomi pada masyarakat pribumi menjadi lebih cepat, dan pengiriman barang produksi baik itu dari pihak Dendels maupun dari pihak rakyat pribumi juga menjadi lebih cepat. Nah, tapi hal tersebut juga memiliki dampak negatifnya. Pada pembangunannya, terjadi banyak memakan korban jiwa sekitar ribuan memakan ribuan korban jiwa, dan juga terjadi praktek korupsi dalam proyek tersebut yang dilakukan oleh rakyat elit pribumi. Nah, hal tersebut juga membawa kelaparan kepada rakyat pribumi yang membangun jalan tersebut. Lalu, pada kebijakan reorganisasi militer, dampak positifnya itu kekuatan pertahanan Dendels untuk melawan Inggris juga menjadi lebih teratur, dan juga peningkatan infrastruktur militer Dendels dan efisiensi komando militer. Namun, hal tersebut juga memiliki dampak negatif. Antara lain, pemerintahan sipil jadi terabaikan karena memfokuskan semuanya ke militer. Jadi rakyatnya itu secara gak langsung eh, kurang diurus, lebih memfokuskan semuanya ke militer. Nah, selain itu hal tersebut juga memperkuat dominasi dari kolonial dan kehidupan ekonomi rakyat jadi terganggu karena para petani dan pekerja rakyat pribumi lainnya dipaksa untuk melakukan kepentingan militer Dendels. Lalu, untuk kebijakan penghapusan korupsi hingga Eee, jadi kebijakan itu kalau misalkan ada orang korupsi sekitar 3.000 berapa gitu, 3.000 mata uang, eee, Belanda, itu bakal dieksekusi. Nah, hal tersebut juga membuat ada dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak positifnya, terjadi berkurangnya praktek korupsi yang biasa itu meresahkan rakyat. Terus juga mengefisiensikan keuangan negara dan mengurangi beban rakyat. Namun, pada negatifnya, ra Dendels tetap tidak bisa menyentuh akar dari permasalahan korupsi tersebut, dengan bukti bahwa munculnya praktik korupsi yang masih sembunyi-sembunyi dilakukan. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut hanya bersifat sementara dan bukan menetap. Kesimpulan dari semua peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan Eropa tersebut, kita menyimpulkan bahwa sekalipun kita dalam penjajahan, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sama sekali. Seperti sejak pada zaman oleh Israel, sekalipun mereka dijajah karena kesalahan mereka, Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya untuk selamanya. Bahkan dia sudah punya rencana sama seperti dalam penjajahan ini. Walau kita dijajah dan direndahkan oleh bangsa Eropa, namun dalam peristiwa tersebut masih ada maksud Tuhan untuk negara kita, untuk mengajarkan negara kita banyak hal. Dan para penjajah pun tidaklah hanya menjajah kita memberikan rasa jerah kepada kita, namun mereka juga memberikan kita benefit dengan memberikan kebijakan yang menguntungkan rakyat, memberikan perlindungan dan lain-lain, dan bukan hanya menguras kita.